berarti kalian sedang diteror. Halo Hanobi Gang, balik lagi di Hanobi Channel. Ya, setelah sekian lama tidak ada muka gua di konten kalian. Udah selama 2 minggu kita nggak ketemu di Hanobi Info. Kali ini gue bakal bawain tentang spesial. Kalau kalian pernah melihat hantu, kalian juga pasti wajib harus mengetahui ini. Tentang apa? Bau-bau yang mendatangkan atau bau-bau isyarat adanya makhluk halus ada di sekitaran kalian. Oh iya, kali ini juga gue gak syuting di luar karena bisa lu lihat sendiri deh, ini tengah malam dan juga ini shootnya malam Jumat. Gue kurang berani. Oke, balik lagi to the topic. Bau yang pertama, bau minyak mistik atau wangi-wangian. Dalam kasus ini biasanya kalau ada bau-bau yang wangi lah, ibaratnya kayak mistik gitu, kayak bau melati atau bau kasturi, bau apa itu. Kalau itu tanpa sebab, misalkan lu nggak make atau orang-orang sekitar lu nggak make, lu harus waspada. Karena waspadanya kenapa? Ya karena itu pertandanya adanya pocong. Yang kedua, wangi melati. Ya, bener kan kali ini? Bau melati wajib lu waspadain. Kalau lu nggak punya tumbuhan melati di sekitar rumah ataupun pohon melati di lingkungan rumah lah ibaratnya, yang nggak terlalu mencolok, berarti bau melati di sekitaran lu harus waspada. Karena biasanya kalau wangi melati itu pertanda adanya setan-setan perempuan ada di sekitaran lu. Contohnya kayak kuntilanak, sundel bolong, dan ya masyarakat lainnya lah, masyarakat lain, hantu-hantu perempuan lainnya lah. Nah, yang ketiga nih, bau bangkai. Bau bangkai ini selain setan perempuan, mungkin juga bisa setan yang lain ya, kayak misalkan sundel bolong ataupun ya setan-setan yang wujudnya busuk lah. Kalau kalian pernah ngelihat atau kalian yang bisa ngelihat, pasti kalian juga pernah nyium juga ya kan. Wanginya tuh gak sedap boy, ciumnya itu enak sumpah. Bau bangkainya ini ngelebihin bau tikus. Kalian pernah nyium bau bangkai tikus? Itu lebih parah. Yang keempat, bau sawo menyengat. Jadi buat kalian yang lingkungan sekitar rumahnya gak punya pohon sawo, tiba-tiba bau sawo nyengat, ya khususnya nih buat kalian yang rumahnya di sekitaran persawahan, kalian wajib waspada. Karena bau sawo ini mengisyaratkan adanya setan-setan yang berasal dari sawah. Entah itu bener apa enggak. Yang kelima, kalau bagi gue yang kelima ini wangi yang udah cukup familiar. Selain bau melati, bau darah, bau apaan lah itu. Yang kelima, bau kemenyan. Bau kemenyan bukan hanya mendatangkan isyarat adanya setan, oke, tapi juga mengisyaratkan adanya kayak santet atau ilmu-ilmu magis yang bakalan ngincer di sekitaran kalian. Kalau bau kemenyan ini, misalkan kalian gak bakar gitu, kayak bakar, kan ada tuh yang kayak bakar bubur yang baunya kayak kemenyan. Nah, kalian gak bakar itu, tiba-tiba ada bau itu, kalian wajib waspada. Berarti kalian sedang diteror. Yang keenam, bau yang cukup familiar juga kalau bagi gua, bau darah. Ya, bau darah sama bau bangkai itu hampir sama ya, iya gak sih? Kalau menurut gua sih sama, ya amis-amis gitu. No, temen gua sampai ngomong amis. Nah, kalau bau darah nih, gua saranin cepet-cepet baca istighfar deh. Atau mungkin juga selain bau darah yang bukan dari sebab musabab ya, kecuali nih emang lo lagi haid bau darah, ya wajar, oke, bukan tentang adanya setan. Yang ketujuh, bau singkong kebakar. Nah, kalau malam-malam kalian nyium bau singkong bakar, jangan senang dulu men. Karena di zaman sekarang
nggak mungkin ada yang jualan singkong bakar, apalagi yang buat singkong bakar malam-malam. Etis gak? Ya secara logika aja nih, kalau kita bakar-bakar, biasanya kita bakar apa? Jagung, ayam, sosis, ya kan? Nggak ada tuh kita bakar singkong. Bau singkong bakar ini biasanya dikaitkan dengan kedatangan salah satu makhluk halus yang paling besar, ya, Genderuwo. Hantu ini tuh, kenapa gue bilang paling besar? Ya emang karena wujudnya kayak kerak gitu, berbulu hitam, giginya taring. Kalau ada bau singkong bakar di rumah lu, harus waspada. Jangan-jangan itu Genderuwo. Yang kedelapan, wangi khusus satu setan bagi yang gue dapat informasinya. Bau anyir beserta harum. Bau anyir beserta harum maksudnya apa nih? Gue juga nggak tahu. Mungkin maksudnya kayak bau anyir darah gitu ya. Wangi melati juga. Nah biasanya kalau kedua wangi ini lu cium secara bersamaan, itu pertanda adanya sundel bolong. Kalian tahu sundel bolong? Kayak gini nih. Nah itu namanya sundel bolong buat kalian yang belum tahu. Jadi kalau ada bau ini bersamaan, wangi melati, wangi anyir bersamaan, kalian wajib waspada, oke? Nah yang ke-9 nih, wangi khusus untuk laki-laki nih, bau pandan menyengat. Nah buat khusus laki-laki kalian pasti tahu lah ya, bau pandan ini. Selain bau pandan yang kita maksud, itu juga bertanda adanya setan keblek. Oh setan keblek, gue baru tuh dengar juga nih setan keblek. Menurut masyarakat Jawa dipercayai setan keblek ini dipanggil untuk melakukan hal-hal ritual atau pesugihan. Jadi kalau kalian yang pengen melakukan pesugihan, kalian harus kenal dulu setan keblek. Yang terakhir, yang ke-10, bau kabel gosong. Nah, bau kabel gosong bukan hanya pertanda bahwa ada alat-alat elektronik di sekitaran rumah kita yang koslet, tetapi pertanda ini juga mengisyaratkan adanya setan dengan wujud api berkobar. Ya, misalnya kayak Banaspati lah ya. Banaspati kan juga berkobar tuh api. Kalau kalian menemukan pertanda-pertanda yang tadi gue sebutin, kalian bisa komentar di bawah. Atau kalian bisa harus menjaga-jaga diri. Jangan lupa rajin-rajin ibadah, rajin-rajin minta doa, rajin-rajin beristighfar. Oke? Sekian aja konten Hanfo kali ini. Selebihnya gue mohon maaf karena ini awal tahun. Dan maaf juga nih gue gak bisa di tempat biasanya, karena kalian lihat sendiri kan tadi di jam itu kita lagi shoot tengah malam. No, ada suara hansip. See you on the next video. Bye bye.